Dari Jalan Masuk Kandang Ngalawi 98,8 Citra FM Wonoso banget. Waduh, ini ada Mbak Vika Esti juga nih. Hai Mbak Vika, nih mau tanya-tanya sama Babe nih, boleh banget ya tentang terapi ya Babe ya. Hipnoterapis itu. Kan ini untuk anak-anak, kalau anak-anak gimana nih Babe? Anak-anak usia berapa dulu? Oh, ada usianya berarti iya ya? Lah. Kalau anak usia yang kayak di bawah kelas 3 SD itu saya nggak mau nangani. Di bawah kelas 3 SD? Iya, di bawah kelas 3 nggak mau nangani. Why? Kenapa nih Babe? Why-nya ya karena saya harus perlu energi sampai 3 kali lipat. Oh gitu ya. Soalnya anak-anak lebih ini ya. Iya, harus unik, harus. Biasanya salah satu korbannya itu mainan koleksi rumah saya habis. Oke, jadi gitu ya Sobat Citra ya. Dan untuk yang kelas 3 ke atas itu gimana Babe penanganannya Babe? Kalau secara umum untuk penanganan itu kita lakukan 3 tahap ya. Pertama kita setelah janjian kita observasi dulu. Persoalannya ya observasi dulu dong. Dia persoalannya seperti apa, terus lingkungannya seperti apa. Ya banyak hal itu kunci utama saya. Setelah saya tahu, misalnya ini persoalan yang umum ya, kalau anak-anak misalnya kok tergantung dengan gadget itu, saya nggak mau makan dan sebagainya. Oh itu bisa ya? Biasa, itu pasti yang paling gampang. Paling gampang ternyata ya. Oh saya juga punya ponakan tuh Babe, tapi masih itu sih di bawah kelas 3. Jadi nanti tunggu kelas 3 atas ya kali ya. Sebenarnya di bawah itu nggak masalah asal anaknya itu tipikalnya sugestif. Yang dua cepat mudah beradaptasi ketemu dengan orang baru. Oh gitu. Iya, kalau anak-anak kan susah kadang yang ketemu orang baru kan. Ya saya harus itu suka banget main HP nih Babe. Iya. Kan banyak sekarang tuh kan generasi sekarang yang karena orang tuanya tuh malas kalau misalnya anaknya sampai nangis, akhirnya dikasih itu gadget. Dan kecanduan. Selamat, silakan. Jadi orang tua kayak gitu silakan. Nah, ini kalau misalnya udah kecanduan Babe terus pengen disembuhin, ini bisa datang ke Babe nih. Iya, insyaallah. Yang menyembuhkan kan Allah. Saya hanya bisa menjadi perantara aja ya kan. Luar biasa banget ya Sobat Citra. Oke. Gitu kan Babe. Diam-diam semua ya. Oke. Gimana Babe? Kita mau mulai juga. Ya udah kamu dulu deh. Babe dulu aja deh nggak apa-apa. Apa yang mau disampaikan nih Babe kira-kira? Oke. Dengan hipnotis itu kaitan dengan anak-anak memang tadi kan udah proses ya. Salah observasi. Nanti kita latih nih. Saya latih tingkat sugestifnya. Biasanya sih melalui 3 tahap ya, 3 latihan dulu. Tapi kalau anak itu udah tingkat konsentrasi tinggi dan baru 1 pun saya bisa langsung lanjut ke hipnosisnya, masuk ke dunia bawah sadar. Gitu ya. Wah luar biasa banget ya. Jadi makin penasaran gimana sih Babe masuk ke dunia bawah sadar seorang gitu, rasanya gimana Babe? Untuk masuknya di bawah sadar itu kan otak manusia itu kan ada 2 kan, otak sadar sama inilah. Kuncinya saya itu sebagai terapis itu hanya membukakan aja masuk di bawah sadarnya. Ya, kalau misalnya untuk anak-anak ini, para orang tua ini kalau mau hipnotis anak itu, untuk mempengaruhi anak itu gampang aja. Ketika anak posisi mau tidur. Makanya kan zaman dulu orang tua itu kan sering dongeng ya. Masih dongeng itu ketika pas mau tidur. Itu impactnya memang untuk perubahan akhlak sama attitude anak itu cukup kuat. Asal dongengnya dongeng baik ya. Jangan dongeng ayo jadi maling, jadi koruptor ya. Nanti jadinya jelek ya. Dongengnya harus yang positif positif untuk pembiasaan. Karena itu akan terbangun di bawah sadarnya. Ya, jadi terus kalau misal kondisi udah ngorok itu anak, ternyata kok pengen mau disugesti oleh orang tuanya, ya udah tangannya ditarik ke atas aja kemudian jatuhin biar anak dalam kondisi kayak kaget gitulah. Itu baru kita memberikan kata-kata positif. Oh gitu ya. Jadi ada fase-fasenya gitu ya. Iya betul. Wah, kalau ya kayak Mas Riki aja lah, ada fasenya kan, fase anak-anak, kemudian fase baby, anak-anak, remaja, dewasa, tua mati. Semua akan mengalami itu ya. Iya, jadi kayak gitu. Oke. Luar biasa banget ya Sobat Citra. Jadi untuk yang punya mental, mungkin ada gangguan, ada gangguan seperti itu ya. Apa aja yang bisa ditangani sama Babe untuk gangguan mentalnya Babe? Sebenarnya di story saya ada banyak gitu ya. Salah satunya misalnya kalau kaitan dengan mental block, kemudian ada ketidaksukaan dengan mata pelajaran tertentu misalnya. Oh itu bisa juga ya. Oke. Apa dia disebabkan karena trauma dengan guru atau apa gitu. Atau memang karakter si anak itu memang tidak suka dengan pelajaran itu.
orang tua memaksa untuk belajar itu. Ya sebanyak faktor kan. Ada ya dok, ada ya Babe yang apa namanya yang kayak orang tua tuh memaksakan anak gitu kan untuk Iya. les ini terus anaknya jadi stres. Iya, nanti datangnya ke tempatku biasanya orang tua udah kaget gitu. Udah terlambat baru ke rumah. Ya jadi seperti itu. Kalau orang dewasa sampai usia berapa nih Babe? Kalau usia tak terbatas ya. Selama dia masih bisa diajak komunikasi dengan saya, kemudian tingkat fokusnya bagus ya nggak masalah. Yang sampai di usia di bawah 60 sampai 15 ke atas itu masih jalan. Yang penting dia masih ya komunikasi. Kalau orang tua gitu berarti sampai orang tua juga bisa nih. Bisa. Kalau orang tua biasanya ini kasusnya adalah dia merasa nggak bisa tidur ya. Insomnia karena ya biasa namanya orang tua anak-anak udah cuek ya, maju dengan punya kesibukan sendiri. Kemudian dia merasa sendiri, terus akhirnya banyak pikiran, overthinking ala orang tua, yang akhirnya jadinya dia susah tidur. Gitu ya. Sehingga saya harus bisa banyak hal dari ke orang tua ini komunikasi ke anak. Oke. Oke, kita cut dulu nih Sobat Cita ya. Kita jeda iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi sama Babe Aris. Oke.